Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada hari ini saya kembali akan baca firman Tuhan Yesus Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 31. Mari kita dengarkan. Makasih ya Allah ya Bapa, hari ini aku bisa kembali membaca firman Tuhan, baca firman yang sama ini, menguatkan jiwa dan batinku untuk mengarungi segala realitas dalam kehidupan ini. Yalah bersyukur, terima kasih dalam permintaan Tuhan ini. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya pada aku dan tidak mendengarkan perkataanku? Mereka berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Lalu firman kepadanya, apakah yang tanganmu itu? Aku setongkat. Tuhan yang berkata, tanah, dan ketika dia ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Hingga Musa lari meninggalkannya. Tapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya bersama tangannya dan ular itu, dan menjadi tongkat tanganmu, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, dimasukkanlah tangan ke dalam bajumu, dan keluar, maka tangannya akan hapus putih seperti salju. Dari firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya, dan setelah terkeluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya padamu, tidak mengendalikan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya pada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka juga tidak percaya pada kedua tanda mujizat ini, mereka tidak mendengar padamu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, dan kau akan menjadi darah di tanah itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman padamu tidak, aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan firman katanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu menjadi tuli? Bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bagilah murka Tuhan terhadap Musa firman, bukankah di situ Harun, lalu itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara lagi pula. Ia telah berangkat menjumpai engkau, dan bila ia melihat engkau, ia akan bercerita dalam hatinya. Maka engkau harus bicara pada yang menampakkan ini ke dalam mulutmu. Aku akan menjadi lidahmu, dan lidahmu akan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus bicara bagimu pada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah bagiku. Dan bawalah tongkat itu di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Perikop Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali ke Tuhan Yesus berkata kepada, izinkanlah kiranya aku kembali pada saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Itu berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan tetap firman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya laki-laki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah dipegang tangannya. Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya setelah mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau berbuat di dalam depan Firaun, tapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Allah Israel, ialah anakku yang sulung, sebab itu aku firman padamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah padaku. Tapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Tapi di tangannya sebuah tempat malam, Tuhan bertemu dengan Musa dan Esther untuk membunuhnya. Lalu Zipro mengambil pisau, batu dan dipotong kata anaknya. Kemudian disitunya dengan kulit itu, dan Musa sambil berkata, sungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah kasih kepada keturunan itu. Ingatlah Tuhan kepada Harun, pergilah kepada guru dan menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia dengan Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan, menyuruhkannya kepadanya untuk disampaikan
segala teman mujizat untuk memintakan padanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa serta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Kemudian Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa. Dan masa itu tenaga mujizat. Lalu percaya masa itu ketika mereka mendengarnya. Tuhan telah mengintahkan orang Israel, telah menghidupkan mereka. Maka betullah mereka sujud menyembah. Kasih ya Tuhan, senanglah saya pada hari ini. Aku bisa kembali bersaing besok semuanya. Makasih Allah, pertolonganmu, tolong batinku, melihat isi segala kemana hidup. Bapa semua dan kebenaran